So there's no perfect partner out there. There's no, oh he's the one, he's my jodoh. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini gue mau membahas another love talk. Topik kita hari ini brain versus heart, otak versus hati kita. Banyak cewek-cewek yang struggling sama masalah ini, including gue sendiri. Setiap kali gue ngomongin love talk kayak gini ya guys, itu sekali lagi gue bukan expert, tapi semua yang gue bahas ini biasanya gue juga bahas sama teman-teman gue sendiri, yang cewek-cewek circle gue. Jadi kita semua ini struggling untuk milih hati apa otak kita, feeling kita, perasaan kita apa logika kita gitu loh. Gue mau bahas juga tentang kebanyakan cowok-cowok bisa kita classified as two types, dua tipe cowok, guy A and guy B. Siapa sih yang gak pernah mikir mau ikutin kata hati apa ikutin kata pikiran kita? Gue dan teman-teman gue juga yang melewati ini, yang galauin ini selalu. Sebenarnya nggak ada right or wrong, bener apa salah sih guys. Gue pernah ngikutin kepala gue, otak gue juga pernah ngikutin hati gue. Dua-duanya punya pros and cons dan dua-duanya punya pertimbangan masing-masing. Kalau menurut gue ya, cowok itu kita bisa lihat dengan dua sisi. Kita mau cari pasangan, kita bisa lihat dua sisi. Kalau untuk cowok, gue biasanya tuh lihat sisi pertama, personality dia, hati dia, kelakuan dia, kebiasaan dia, karakter dia. Yang kedua, itu resume dia, CV dia guys. Itu yang lebih kayak achievement-nya dia, education-nya, kerjanya, financial-nya, keluarganya. Itu yang di sisi dua. Nah biasanya yang di sisi dua ini tuh nggak bisa diubah. Kayak mungkin keluarganya dia dari keluarga broken family atau bukan. Atau misalnya dia anak tunggal apa enggak. Itu kan kadang juga ngefek ya guys. Atau misalnya dia sekolah di mana, backgroundnya dia apa. Itu kan dia nggak bisa ubah. Kalau di sisi yang kedua, personality, karakter itu yang bisa diubah. Menurut gue ya guys, cari cowok itu susah-susah gampang sih. Lebih banyak kesusahnya kali ya. Gue pernah baca dari Pastor Joel Osteen, kalau kalian ada yang pernah dengar, mencari pasangan itu ada di 80-20 rule, 80% sama 20%. 80% itu yang kalian suka dan cocok sama pasangan kalian. Nah, tapi semua orang kan gak ada yang perfect, semua orang gak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan 20% itu. Nah, kebanyakan orang di luar sana meninggalkan 80% yang dia udah punya di pasangan dia untuk mencari sisa 20-nya yang gak ada di pasangan dia itu. Makanya mungkin dia selingkuh, atau makanya dia mungkin putusin terus dia cari yang baru, atau gak jadi mau merit, pikir aduh gue belum sure nih, kayak masih mau coba-coba yang lain atau gimana. Nah itu masalahnya karena setiap dia sudah mendapatkan pasangan baru yang memenuhi 20% yang dia cari itu, orang itu pun akan mempunyai 20% yang dia tidak punya juga. Karena setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Karena setiap orang itu hanya mempunyai 80% di diri dia yang kamu suka gitu loh. Pasti ada sisi atau ada sesedikit tentang dia yang kalian nggak suka. So there's no perfect partner out there. There's no, oh he's the one, he's my jodoh. Juga gue mau nanya sih guys sama kalian semua, kalian percaya apa nggak sih kalau ada jodoh di dunia ini? Luar sana gitu ada pasangan kita yang memang udah direncanain sama Tuhan dari kita sebelum kita lahir, he's the one, dan kita sekarang di dunia ini lagi mencari pasangan itu. Bener apa nggak sih? Karena gue, teman-teman gue banyak yang di-divided ya, ada yang mikir gue percaya sama jodoh, ada yang nggak percaya sama jodoh. Kayak jodoh itu kita yang pilih sendiri, kita yang decide sendiri jodoh kita siapa. I'm not sure which one I'm in. Tadi kan gue bilang gue mau bahas yang tentang dua tipe cowok ya, boy A and boy B. Boy A itu dimana cowok yang kalian punya strong connection with. Kalian punya cinta yang membara-bara. You guys love passionately. Usually kalian punya same interest. Kalian itu mirip. Ya, mungkin kalian suka pergi ke klub bareng, coba-coba restoran baru atau apa. You feel like you guys
are on the same page. Biasa hubungan kalian itu dengan boy A ini berdebar-debar dan merasa, oh my god happy banget gue sama dia gitu. Dan seru dan roller coaster ride banget hubungannya gitu loh. Dimana kalau kalian lagi happy, tuh happy banget. Tapi kalau lagi berantem, lagi ada masalah, kalian sedihnya atau marahnya juga sedih banget atau marah banget. Jadi hubungan kalian tuh lebih beremosi, full of emotions. Itu boy A. Boy B, cowok yang lebih stable. Atau yang istilahnya normal aja. Seorang tanya, gimana cowok baru lu? Ya normal-normal aja. Neutral gitu loh. Gue inget banget, gue punya temen, dia jadian. Terus dia bilang gini, aduh kok hubungan gue bosan banget ya. Kok gue kayaknya, ya gue sama dia ya sayang-sayang ya ketemu, kita pergi nonton, pergi makan. Tapi kok gini-gini aja ya kayaknya, kok gue bosan banget ya. Dan gue denger temen gue satu lagi jawab gini, ya itu amateur relationship bro namanya. Dia bilang gitu. Dimana itu usually happens with boy B. Jadi boy B itu lebih secure, hubungan kalian, masa depan kalian terjamin, lebih secure. Cuman memang kebanyakan boring atau kebanyakan datar hubungannya, stable. Biasanya kalau pacaran sama boy B itu kalian agak berbeda atau polar opposite. Misalnya kalian suka cowok yang aktif, tapi dia enggak. Misalnya dia malah suka kerja di kantor, sukanya nyantai-nyantai aja, boy B kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan, the ultimate question adalah, pilih boy A atau boy B? Do you guys want pleasure, butterflies in your stomach, atau stability, normal, ketenangan hidup? Dua-duanya tuh ada pros and cons sih menurut gua. Dan ini tergantung lagi apa yang kalian cari di hidup. Menurut gua, kalau misalnya pilih boy A, biasanya itu kita kalau happy, jatuh cinta juga udah kayak wah gitu ya. Tapi kalau lagi berantem, aduh bisa nangis-nangis parah, berantem teriak-teriakan, bentak-bentakan. Kalau yang boy B, usually sih jarang berantem ya. Kalau berantem debat, oh ya paling duduk bareng-bareng diomongin gitu loh. Lebih dewasa lah hubungannya. Nah cuman kalau lagi happy juga gitu-gitu aja gitu loh, stable aja, normal aja. Sebenarnya nggak ada yang salah apa bener sih harus pilih boy A atau boy B, itu pilihan kalian masing-masing. Tapi usually cinta yang menggebu-gebu yang kalian rasakan dengan boy A itu ada expiration date-nya. Kalau misalnya memang kalian mikir untuk long term ya sama boy ini, mau dengan merit sampai 50-60 tahun ke depan ya kan. Karena cinta itu pasti hilang. Passionate love yang kalian sekarang lagi rasain itu akan hilang. Dan masalah-masalah dunia, masalah-masalah real life situation problems itu akan mulai masuk kalau misalnya kalian udah married nanti. Anak lah, financial lah, rumah, edukasi anak nanti, atau apapun itu. That's real life situation yang kalian berdua dengan suami kalian itu harus lewatin. Dan itu kalian tidak bisa lewatin dengan cinta menggebu-gebu gitu loh. Bisa melewati itu semua kalau misalnya kalian dan pasangan kalian itu punya visi dan misi hidup dan tujuan hidup yang sama. Dan kalau ngomongin karakter, ya harus cocok karakter kalian. Tidak harus sampai, wah gue cocok banget sama dia. But asal kalian bisa mengerti satu sama lain, menerima satu sama lain, dan yang paling penting, hormat satu sama lain. Respect one another, itu yang paling penting. Kalian pikir gini aja deh, kalau kalian punya anak, cowok nanti misalnya, ataupun cewek ya, do you want them to grow up like your partner or not? Kalau misalnya jawabannya not, ya there you go, that's your answer gitu. Kalau misalnya jawabannya yes, then that's your answer too. Karena Tuhan pasti kasih kita yang kita perlu. Biasanya yang kita perlu itu nggak sama yang kita mau. Jadi biasanya yang Tuhan kasih itu yang kita perlu, kebanyakan besar bukan yang kita mau. Dan misalnya kalian mikir ya, aduh tapi kalau misalnya gue pilih boy B, ntar boring dong hidup gue, tuh sama aja juga menderita dong. No, kita sebagai cewek, dan ini I feel very strongly about, teman-teman gue juga pikir yang sama. Love can be grown. Kita bisa belajar untuk mencintai seseorang. Boy B itu biasanya orang-orang kayak,
iya nih dia baik banget sama gue, dia husband material banget, tapi gue biasa aja sama dia feelingnya. Gue gak tau sih gue cinta-cinta banget apa enggak ya. Dia bukan tipe gue banget gitu kan. Biasanya orang ngomong kayak gitu tentang boyb. But kalau si boyb itu give you constant love, give you constant perhatian, love can be grown. Kalian bisa belajar untuk mencintai pasangan kalian itu, si boyb itu, yang ngebosenin itu, yang stable itu. Dan untuk kedepannya, kalau misalnya kalian bisa melewati masalah-masalah di kehidupan atau mungkin even di marriage kalian, will learn to love each other more. Karena sudah melewati masalah-masalah di hidup bareng gitu. Gua mau tutup dengan gambar dan ilustrasi heart versus brain yang gue ketemu di internet yang lucu banget. Ini. Oke guys, thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian suka gua ngomongin relationship, love, bisa like video ini, komen di bawah mau bahas tentang apa lagi. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe biar gua bisa makin semangat untuk bikin video-video lagi buat kalian semua. Thank you so much guys. See you on the next video. Bye.